Alhamdulillah, alhamdulillahi bil jalali wa syari'il haram wal halal. Thumma salatullahi ma'amalani ala nabiyyil mustafa tirani Muhammadil hadi binaqalani wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami'i syekhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-'amilin wa jami' sadatina al-'alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina al-syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Khususan ila Imam Ahmad bin Husain al-Asbahani wa Syekh Ibn Qasim al-Ghazi wa Syekh Ibrahim al-Bayjuri, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi an-niyat wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wan-naf'a wal-intifa'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-ifadata wal-istifadata wal-istifadata wal-hatha wal-hatha 'ala at-tamassuki ala tamasuki kitabillahi bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa taradana al-khair ibtigha'a wajhillahi wajhillahi wa mardatihi wa mardatihi wa qurbihi wa qurbihi wa thawabihi wa sawabi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam Cipta Mulya yang senantiasa dimuliakan Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan fi furudil wudu, fasal tentang fardu-fardunya wudu. Kita langsung masuk pada fardunya wudu yang kedua, wakani, yaitu halaman 36 terjemahan jenengan, antara 36 37 nanti ya, wakani penting pengantingan. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya fardu-fardunya wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah niat, dengan berbagai bahasanya sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah yang kedua, wafani. Yang kedua dari fardu-fardunya wudu adalah ghaslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Jadi beda
membedakan kata-kata kalau ghuslu ghoinya di fathah itu membasuh, tapi kalau al-ghuslu itu mandi sekujur tubuh. Ghuslu yaumul Jum'ah, mandi di hari Jumat, tentunya untuk Jumatan. Ya. Nah, sedangkan ini membacanya ghairnya dengan fathah. Ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Nah, kemudian karena wajah itu memang bagian daripada fardu yang harus dibasuh, maka kemudian oleh ulama fikih dibahas tentang batas-batasnya wajah. Sebab kalau membasuhnya kurang dari apa yang kita bahas tentang wajah ini, khawatirnya ada yang bagian kurang yang belum terbasuh, berlanjut kepada tangan, berlanjut kepada mengusap kepala, padahal ini belum selesai wajah. Berarti wudhunya orang ini tidak tertib, tapi dilanjut. Hukumnya apa? Wibodan sah. Ya, dikatakan dia masih belum berwudhu sempurna. Ya, makanya wajah harus kita tahu. Wahaduhu, sedangkan batasannya wajah, tulang kalau secara memanjang atau vertikal itu ma baina manabidi sya'ri rasi, ma bagian wajah yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut kepala, ghaliban pada umumnya, dan kemudian diakhiri wa akhiril lahyaini, dan berakhir pada bagian bawahnya ini pada dua dagu. Dagu kita ini sepertinya ada bagian dua. Ya, jadi biasanya ini ada. Kalau kok buat nonton saya, ya wonten jenengan nggak terasa kalmon ini. Kadang lagi, jadi ada. Nah, wahuma lebih detail lagi. Ya, ini cara dijelaskan fakih ini dan Fathul Qorib didetailkan. Wahuma, sedangkan yang maksud dengan ungkapan lahya ini, dua dagu ini, al-azmani, dua tulang, al-ladhani, yang keduanya ini yang butuh tumbuh alaihima, di atas dua dagu ini, al-asnanu sufla, gigi bagian bawah. Kemudian yajtami'u muqaddimuhuma, ya, yajtami'u muqaddimuhuma fil dhaqani, yang ujungnya, yang keduanya, yang ujungnya, ujung itu muqaddim itu bagian depan, ujungnya bertemu di janggut fil dhaqan ini, wa muakhiruhuma fil udhuni, terus ini sampai terakhirnya pada pangkal telinga. Itu semua namanya adalah Allah ini dua dagu kita. Supaya kemudian lebih jelas, monggo kita beritahukan Mas Karim, monggo kita cepat nanti. Ya, jadi dua dagu yang dimaksud. Jadi cepat Mas. Ya, ini contoh ya, bahwasanya yang dimaksud dengan yang namanya wajah tulang memanjang itu umumnya dari tumbuhnya rambut. Ya, ini bahasa fikih kata-kata ghaliban umumnya berarti ada yang nggak umum.
ada orang itu kemudian rambutnya kemudian tempat tumbuhnya agak sini. Nah, ya. Kata Smith Tyson itu apa ini? Ya, petinju. Ya. Tetapi kalau di kitab, kalau nggak umum kemudian agak ke sini, malah menandakan dia kurang pintar. Itu betul mengatakan bahasa bodoh, tapi bahasanya lebih enak, kurang pintar. Tapi lebih pintar biasanya memakai rambutnya kayak bibi. Ya, ini umumnya orang itu rambutnya ya tempat tumbuhnya sini. Ini dikatakan wajah mulai sini, dan ini terus sampai 2 tahapan di sini ada 2, ya sampai sini. Ya, supaya kemudian wajahnya yakin, bagian yang bawah ini juga dibasuh supaya yakin itu bagian dari wajah Anda. Paham ya, oke? Ya. Oh, yang apa? Oh, lagi lawan sama, betul bisa tidak? Lagi lawan tak ini masih sini. Lagi mungkin, lagi lawan sabar masuk. Pun kita tertinggal tu. Ya. Bisa seperti yang sabar ni. Wajah yang biasa ibu-ibu biasanya dikenakan skincare jadi. Kalau saat ini skincare dia Viva nomor 4. Nah, begini. Jadi tempat tumbuhnya rambut ini sama wajah. Apapun yang ada di sini, sampai sini. Kemudian kalau nanti aradon melintang horizontal dari satu anak telinga ini kepada anak telinga. Kalau diberikan titik ujarnya, ini wajah kita. Ya, ini wajah kita. Wajah ibu-ibu semuanya itu ya masya Allah itu ya ini ya yang wajahnya diutak kayak gitu ya jadi cukup untuk itu ya ini namun gitu. Nah, yang di sana di situ ada alis, ada brengos, ada apapun bentuknya itu satu namanya adalah wajah itu. Dan wajah itu kemudian wajib dibasuh. Ya, bahasa ghaliban umumnya ada yang kemudian lebih menandaskan kalau apa tempat tumbuhnya kat sini. Itu saya katakan itu. Itu kalau ada orang rambutnya sampai ke sini, itu menandakan dia kurang pintar. Ini, tapi ini ya fismawon, tidak semua. Umumnya di kitab itu. Di situ dia dulu ala balagati begitu, menunjukkan atas ketidakpintarannya dia. Ya. Termasuk ngapunten di kitab juga disebutkan ketika bahas ini yang itu Al-Quran, ngapunten, yang itu Al-Quran itu, ya biasa itu menandakan ya dulu ala takaburi, menunjukkan keangkuhannya. Ya biasanya yang tadi bukan saya. Ibu kata ini terkalah judul. Istiqamah itu sistem iso, itu alat bukan iso sama menang. Oh bukan itu sama itu. Tidak ada. Sama melihat itu tim IT-nya judul itu digoroi kabeh, iso menang. Ya saya mau menang pada ya, tapi motor ya itu oleh titik, tapi tak bisa. Ya, nah yang saya ceritakan ini yang biasa judul itu di negeri kono hasil ini. Tentang cipta ini soleh solehah. Ya, kalau ada satu gambar di mana? Ya. Nah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang namanya wajah itu kalau melintang aradon nanti di sini disebutkan ya. Wahadduhu sedangkan batasannya wajah aradon secara melintang ma bainal udzunaini
bagian wajah ini di antara satu telinga dengan telinga berikutnya. Ini namanya wajah. Itu yang wajib dibasuh. Kalau sampai kemudian pas wudhu ada bagian tidak terbasuh, berarti untuk wajah dianggap belum selesai. Belum selesai kok sudah kemudian menginjak, kemudian Anda lanjutkan ke kanan. Nggak tertib itu. Berarti fardu tertibnya yang keenam nggak dilakoni, batal wudhunya. Nah, jadi harus yakin aja wajah. Nah, kemudian selanjutnya dalam ungkapan kita ini dilanjut dengan ungkapan wa idza kana 'alal wajhi wa idza dan apabila kana adalah 'alal wajhi pada wajah itu sya'run rambut khafifun yang tipis au kathifun atau tebal wajaba maka wajib isolul ma'i menyampaikan air itu ilaihi kepada rambut ma'al basyarati disertai dengan kulit allati tahtahu yang ada di bawah rambut. Jadi kalau pada wajah ini ya mungkin ada ada alisnya yang tebal. Ada orang itu alisnya tipis ya. Kemudian ada yang tebal ya. Ada lagi yang sudah punya alisnya dilari ya. Kemudian dia iso gawe alis dhewe kena kudanan luntur. Nah niki ngapunten iki ya niki sing kalau ceritakan mungkin di negeri kono aja. Nek mriki mboten wonten. Nah, kemudian ini kebetulan alisnya ini tebal. Nah, lepas alisnya tipis kados kilometer ini atau yang tebal, semua bagian pada wajah asal itu masih bagian wajah itu wajib dibasuh. Ya, mungkin dia ada rambutnya di sini mungkin ya. Ada irengnya melorot rambut itu wajib juga dibasuh mungkin juga ada brengosnya ada tipis ada brengosnya tebal ya tetap wajib harus dibasuh. Nanti lain kalau jenggot itu ada hukumnya sendiri. Tapi kalau kemudian ini ya namanya brengos alis mungkin hidupnya juga memanjat ya ini semuanya harus kemudian wajib dibasuh. Rambut apapun yang ada di wajah diusahakan dibasuh rambutnya sak basyarah kulit yang ada di bawahnya itu harus dibasuh. Ya yes, pokoknya diusahakan terasa sudah itu. Soal hakikatnya gak kena ya pokoknya kalau kita hati-hati ya mesti kena sudah. Itu wajar. Kemudian lagi kalau lihya jenggot ini atau brewok ini itu ada hukum tersendiri. Wa amma lihyatur rajuli adapun lihya ada jenggotnya seorang laki-laki al-kafifatu naat atau sifatnya lihya al-kafifatu yang tebal. Lah bahasa tebal itu bi'an lam yara dengan tidaklah melihat al-mukhatabu orang yang diajak omongan itu basyaratahu akan kulit bagian bawahnya dalamnya lihya jenggot ini tidak kelihatan. Itu berarti kafifah tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis ya kulit yang ini kelihatan omongan jenggotnya lurus ya Nah, ini
min khilaliha, dari sela-selanya, fayakfi, maka cukup ghaslu zahiriha, membasuh bagian luarnya saja, bikhilafil khafifati, ya, berbeda dengan jenggot yang tipis. Jenggot yang tipis itu wahya, yaitu ma yaral mukhatabu basyaratan, apa kulit yang, ya, jenggot yang tipis itu yang bisa dilihat basyaratan, kulit bagian dalamnya, oleh orang yang sedang diajak bicara. Ini fayajibu, maka wajib isolul ma'i, menyampaikan air, li basyaratiha, kepada kulit yang ada jenggot tipisnya tadi. Titik dulu ini. Jadi kita bahas, kalau yang namanya pada wajah ini, rambut apapun bentuknya wajib dibasuh, rambutnya maupun di dalam rambutnya, namanya tasyarah, kulitnya itu. Tetapi kalau kemudian lihyah, jenggot, maka jenggot itu dibagi dua. Ada yang kafifah, tebal. Tebal itu kulit bagian dalamnya tidak bisa dilihat oleh orang yang berbicara, tebal. Ada kemudian yang khafifah, tipis sedikit, hanya 2-3 itu, sehingga orang yang diajak bicara ketinggalan tasyarah kulitnya ini. Kalau kemudian jenggotnya tebal, maka yang dibasuh ketika untuk wajah sebatas rambutnya, gini aja, gak sampai ke dalam. Kalau ke dalam dikira usah, ya nggak apa-apa, sunnah. Tetapi kalau khafifah, tipis tadi, ya, sehingga kelihatan kulitnya, wajib itu dikenakan air ketika wudhunya. Ngerti? Paham ya? Niki bagi laki-laki yang berjenggot, ya. Dan berjenggot itu bukan apa-apa, sunnah bagi yang iso. Bisa jadi kalau berjenggot, tapi gak iso tunggu-tunggu. Nah, ya gak apa-apa, sudah. Ya, nawaitunya berjenggot, tapi kok gak iso. Ya, kalau sih kok tunggu sih. Ya. Nah, lain laki-laki yang memang berjenggot, lain perempuan. Ya, umumnya nggak ada perempuan yang berjenggot. Umumnya nggak ada perempuan yang kemudian punya jenggot. Tapi ya 1-2 bisa jadi terjadi. Ya, kalau kemudian ada perempuan yang kemudian sampai berjenggot, lu mau seorang, siapa tahu fakih itu menyiapkan hukum yang bisa jadi muncul, sekalipun belum terjadi, disiapkan hukumnya fakih. Ya, masa ono perempuan itu, siapa tahu orang itu kemudian keliru mau obat. Ya, sajane obat kemudian obat beliau kalian singset, ternyata yang diombe obat penumbuh jenggot kembali. Ya, siapa tahu ada yang saat ini balik keliru kata. Nah, di sini kemudian ada ungkapan kitab ini, wa bi khilafi lihyatim ra'atin, berbeda dengan jenggotnya perempuan, sekalipun jarang terjadi. Lah kalau jarang itu bahasa Arabnya an-nadir, jarang terjadi. An-nadiru kal-adam, orang yang nadir, jarang terjadi. An-nadir, sesuatu yang jarang terjadi. Kal-adami, seperti apa itu? Seperti dianggap tidak ada. Makanya dianggap perempuan yang jenggot itu buat nonton. Kalau toh ada, tetap dianggap tidak ada, sehingga harus kemudian jenggot itu dianggap tidak ada. Wajib kemudian dibasuh ya jenggotnya, dibasuh basyarah kulit bagian dalamnya. Nah gitu. Mas Buan, sama duduk sini. Kita ada pertanyaan. Ya, sip, Pak. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi wa khunsa, demikian juga kalau khunsa itu banjir. Memang ciptaan Allah ya, kalau tidak laki ya perempuan. Bahasanya ibunya Sayyidatuna Maryam ketika tahu yang lahir itu bukan laki-laki tapi perempuan, maksudnya kalau laki-laki mau dihadiahkan kepada Masjidil Aqsa, cek membantu di sana. Loh, lah kok wedok gak podo ambil laki-laki. Bahasanya dimana titik kemudian ditulis dalam Al-Quran, walaysa dzakaru kal untha. Ya, wong lanang ya mesti gak podo ambil wedok. Bahasa Al-Quran, walaysa dzakaru kal untha. Tetapi ya, sekalipun berbeda, ternyata Sayyidatuna Maryam lebih di atas laki-laki biasa. Dengan karamat yang luar biasa, dia mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah. Itu cerita panjang. Nah, tetapi juga kemudian ciptaan Allah itu mungkin saja wujudnya apa? Wujudnya adalah ya khunsa. Mohon maaf ada ini fikih. Ya, ada manusia itu alatnya dua. Ini kita bicara fikih. Ada manusia itu alatnya dua, mohon maaf. Ya punya laki-laki, ya punya yang perempuan. Biasanya dalam fikih namanya khunsa muskil, banjir yang membuat kesulitan menentukan fikih. Tapi harus ulama fikih nggak kalah akal, dicari penyelesaiannya. Ya begininya ada. Di kita pun kemudian hukumnya ada. Ya. Jangan cari ngomong-ngomong kita ada, tapi kita jarang ngobrol. Ya, itu sebenarnya nggak punya karena itu ada semua ada. Ya, ada semua. Dan ulama-ulama salaf semuanya mencatat semuanya, termasuk ini. Ya, sholatnya pun beda. Ya, kemudian nanti ketika haji pun cara pakaian ihram pun beda, saling membatalkan itu. Kemudian nanti bagian warisan ketika tarawih juga beda. Banyak di fikih. Makanya kemudian yang khunsa begini ditambah dalam fikih itu muskil yang menyulitkan. Maka harus ditentukan apa itu dia laki atau perempuannya harus ditentukan. Sakjane sampean lanang apa wedok sih, Mbak? Kalau iki ora Mas, lanang ora wedok ora. Waduh. Apa iki lagi? Kalau saya senang kadang-kadang nunggu kali bapak-bapak, gak pati hati, gak pati ibu, tapi ibu-ibu lagi. Ya, juga oleh menerima dari, ya, jadi bisa ya lintas hati, ya, bisa ke sana, bisa ke sini, gak boleh. Jadi kalau dikira senang kadang-kadang umur tamat tahlil bapak-bapak Jumat dosa, tapi kadang-kadang di ahad umur tahlil ibu muslimat ahad sore, lo gak boleh ini. Sama jelas karena apa itu. Nah, maka jawabannya itu salah satunya ditentukan oleh Syekh Nawawi Al-Badali wonten kitab Kasyifatus Saja, ya, ditentukan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Badali dalam Kasyifatus Saja salah Safinatun Najah. Cara menentukan khunsa itu laki atau perempuan harus dijelaskan, harus ditentukan. Kalau sekarang lewat pengadilan, ada putusan pengadilan. Nah, ini ya caranya kemudian dua alatnya itu kemudian yang mana alatnya itu yang berperan. Alatnya laki ya bisa ketika kencing ya keluar kencingnya. Alatnya yang perempuan ya sama-sama keluar. Berarti dua-duanya berfungsi Ustaz. Baik. Kalau berfungsi kata Syekh Nawawi gak kurang akal. Ya, apa yang harus dilakukan? Diambilkan gelas ukur hari ini. Kimia, gelas ukur. Ya. Jadi caranya ketika seseorang ini kepingin, mohon maaf,
ketingin buang hajat kecil, ketingin buang kecil, alat yang mana dulu? Yang perempuan dulu atau yang laki dulu? Ternyata yang keluar dulu yang laki usah, baru perempuan sedikit-sedikit, oh berarti laki berarti. Jadi harus langsung ditentukan dia seorang laki-laki. Ya begitu ya, seorang laki-laki. Atau kemudian ketika kemudian apa itu dilihat ya, alatnya ketika kencing itu yang berfungsi yang duluan yang mana? Duluan yang laki-laki, yang perempuan tidak. Mek ono tok tapi gak, oh berarti lanang. Atau kemudian yang laki juga keluar, yang perempuan keluar. Podo-podo betul itu. Ya, kalau sama-sama keluarnya, kata ulama fikih, mana yang berhenti dulu? Ya, kalau ada yang berhenti yang laki, ya berarti laki. Perempuan. Oh ini berhenti, apa itu, berangkat kencingnya sama, berhentinya podo, pakai stopwatch. Ya, itu juga kan podo dari ulama fikih tidak kurang akal, ditadai dengan gelas ukur mana yang lebih banyak. Biasanya sampai situ sudah selesai cara ini. Ya, nah terus ini yang biasa kita lihat. Ya, teman ketika kita sapa, ya laki tapi sapa kok kayak perempuan, oh itu gaya, itu gayain saja itu laki yang bergaya tasyabuh, ar-rajul ta'at mutasyabbih bin nisa, ya itu hukumnya minal kabair. Itu seperti ini, lanang gaya wedok jenenge kemetok, ya kemudian wedok gaya lanang, ya ini tak boleh. Begitu itu, ya begitu itu penyakit tadi, ya dan harus diluruskan, ya jadi karena yang namanya fikih, ya di dalam segala hukum itu ya laki dan perempuan, tidak ada bahasa-bahasa kemudian khunsa yang begini karena menyulitkan statusnya. Nah jadi ini kebetulan khususnya masih belum ditentukan statusnya. Bihwa bihila pilih yatim ra'atin wa khunsa, berbeda kalau jenggotnya perempuan atau jenggotnya khunsa banci. Ono wong wedok kok kemudian jenggoten, ono banci kok jenggoten, fayajibu maka wajib isolul ma'i basya kedua lehya lehya jenggotnya itu pada keduanya tebal. Jenggot itu misalnya perempuan, masa perempuan berjenggot iya salah ngambil obat, ya atau kemudian ada khunsa yang kemudian jenggotan. Nah, begitu itu tetap sampai kemudian bagian dalamnya harus kemudian dibasuh. Kalau yang laki-laki tadi, kalau tipis cukup kembung, kalau tipis wajib dibasuh semua bagian dalam. Kalau tebel jenggotnya brewoknya cukup bagian luar saja. Ini ya kesimpulan fikih yang kemudian kita harus tahu. Kemudian lagi wala budda dan wajib ma'a ghuslil wajhi bersamaan dengan membasuh wajah min ghusli juz'in untuk kemudian membasuh bagian minan ra'si dari kepala warraqabati raqabah niku tengkuk hadirin wa ma tahta dzaqari dan apa yang ada di bawah janggut niki juga idealnya juga dibasuh. Jadi ketika membasuh wajah itu, basuh wajah, nah ini idealnya diikut sertakan, ya ada bagian kepala supaya memang betul-betul batasnya wajah itu kena semua. Jadi ketika membasuh itu rambutnya itu di batasnya wajah ini diataskan sedikit. Nah, ini
Kemudian lagi raqabah, tengkuk sampai gini, tengkuknya juga diusap. Ya. Kemudian lagi wama tahtal dzaqani, dan apa-apa yang di bawah ya janggut ini. Ya, ini. Kita gini kan, kita mantapkan gini, nggak apa-apa. Ya, jadi ya begitu ini hukumnya. Di sini ungkapannya wala budda, dan harus cek mantep ketika membasuh wajah. Jadi nanti ada ya, kenapa kemudian ambil kepala, kemudian kan kepala dengan agak atas sedikit, itu supaya nanti panjenengan masuk kelompok hurron muhajjalin. Hurron muhajjalin itu nanti pada hari kiamat sebagai penanda bahwasanya dialah umat Kanjeng Nabi. Sebab apa? Wajahnya itu bersinar. Ya, wajahnya pada hari kiamat itu bersinar. Sang ini sampai bersinar, glowing. Ya, dan besok itu betul-betul dia bersinar. Glowing. Ya, bersinar. Ya. Kemudian bukan wajah, sak tangannya itu. Ya, tangannya itu kemudian bersinar, sak kakinya bersinar. Ini umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab gaya wudhu seperti itu hanya umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang lain termasuk Bani Israel yang wudhu, tapi kaifiyah tata caranya tidak sama mungkin dengan kita. Wallah, bayo bosan kita tuh aku butuh misalnya. Ya, saya nggak tahu. ya. Jadi ya, tetapi yang pasti nggak sama kaifiyahnya dengan kita. Mereka juga sholat, tapi cara sholatnya juga nggak sama dengan kita. Ada sendiri. Nah, setiap syariat itu memang beda kaifiyah tata caranya. Sekalipun sama-sama namanya sholat, tapi bisa jadi kaifiyah, jumlah petunjuk pelaksananya tidak bodoh. Nah, kemudian sehingga kemudian dengan kepala, sebagian kepala dibasuh itu supaya nanti di hari kiamat percaya. Namanya hurron muhajjalin. Maka apabila kau bisa melakukannya, lakukanlah, kata Kanjeng Nabi. Nah, ini supaya kemudian kita tahu. Ya. Jadi kalau kemudian panjenengan supaya gampang ditandai, idealnya orang itu dawamul punya terus-menerus saja. Jadi itu bersinarnya dengan jelas. Ya. Jadi tekawaton itu umat Kanjeng Nabi. Sinari jelas. Kok sinari biar pet. Wah, itu berarti jarang wudhu aja. Sebab akhir pakti daripada biar ya. Baik, ini ya menjadi kemudian catatan bola panjenengan melaksanakan apa? Melaksanakan wudhu fardu yang kedua. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sebetulnya kita melanjutkan ketiga, keempat, tapi waktunya mau habis. Kita buka pertanyaan.